Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih dalam channel TVRI Sumatera Selatan. Dan kali ini kami kembali menjumpai Anda dalam segmen Indonesia Cerdas dalam program Halo Dokter. Bersama saya Roza Holila, kita akan membahas seputar kesehatan. Dan hari ini bertepatan sekali dengan bulan suci Ramadan, kita akan membahas dengan tema yaitu apakah ibu menyusui boleh berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dokter yang sudah kita hadirkan ke studio TVRI Sumatera Selatan, dokter spesialis anak dan konselor laktasi dari Rumah Sakit Permata Palembang. Sudah hadir bersama kita Dr. Sari Mulia, spesialis anak, Magister Kesehatan. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah dokter, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, Roza ingin mengajak pemirsa TVRI Sumatera Selatan ini dulu dok, yang ingin berkonsultasi secara gratis bersama dokter kita hari ini atau ingin bertanya secara langsung, boleh langsung menghubungi kami di 0711 311 454 atau yang ingin bertanya langsung boleh kirim ke WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Dan kembali lagi dengan Dokter Sari Mulia. Dokter, ini kita pengen tanya nih dok, sesuai dengan judul kita hari ini. Sebenarnya ibu menyusui itu boleh nggak sih dok berpuasa di bulan suci Ramadan? Boleh berpuasa. Boleh ya dok ya? Nggak ada larangan untuk seorang ibu yang menyusui untuk berpuasa. Oke. Tapi tentunya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan gitu kan ya. Masing-masing ibu itu kan beda-beda nih. Beda-beda tubuh ya, beda-beda akan bagaimana responnya saat dia berpuasa dan apakah akan mempengaruhi ke ASI-nya masing-masing atau tidak gitu. Masing-masing beda. Kalau yang produksi ASI-nya banyak, mungkin dia tidak akan terganggu. Tapi kalau yang produksi ASI-nya itu cenderung cukup gitu ya, ada beberapa yang mengalami gangguan produksi gitu. Oke, ini berarti harus dilihat juga dok ya, apakah nanti seorang ibu ini akan berdampak kepada bayi ataupun ibunya itu sendiri dok ya? Betul. Nah betul. ini ibu yang boleh untuk berpuasa ketika menyusui ini ibu yang seperti apa dok? Ibu menyusui yang dibolehkan berpuasa tentunya ibu menyusui yang sehat ya. Nah kalau sakit nggak boleh dong. Gitu ya. Ibu menyusui yang sehat ya, bayinya juga sehat, produksi ASI-nya itu cukup gitu loh untuk bayinya gitu ya. Kalau produksi ASI-nya itu pas-pasan gitu ya, bukan pas-pasan banget, sekedar cukup saja, itu biasanya akan berpengaruh seperti itu. Nah biasanya yang lebih ditekankan untuk berpuasa itu ibu-ibu menyusui yang bayinya sudah di atas 6 bulan. Oke. Gitu. Kenapa? Karena bayi di atas 6 bulan kan sudah tidak 100% DBF ya, tidak 100% ASI. Dia udah dapat MPASI gitu. Kalau masih full ASI-nya berarti bayinya kan masih butuh terus ASI saja yang dibutuhkan gitu, tidak ada backup lain. Oke, ini artinya selama ibu tersebut masih dalam ASI eksklusif berarti tidak boleh berpuasa seperti itu dok ya? Tidak mutlak, tidak boleh. Beberapa kalau ibunya bisa memenuhi kecukupan ASI buat bayinya, boleh gitu. Baik. Apabila ASI-nya mencukupi baru diperbolehkan. Ya, itu kan masing-masing ibu itu akan begitu ibu sudah sudah menjalani puasa nih. Ibu akan tahu nih, dok ASIku biasanya akan curhat sendiri, dok ASIku itu ternyata waktu nyusui seret dok gitu loh. Nah, di situ baru kita kasih pertimbangan. Baik. Nah, dokter ini apakah seorang ibu tersebut bisa mengidentifikasi secara mandiri di rumah atau harus dengan persetujuan dokter? Enggak bisa mandiri. Bisa secara mandiri boleh. Betul. Nah ini kalau di dalam agama Islam sendiri kan dianjurkan atau diperbolehkan ya dok ya untuk tidak berpuasa. Ini apakah artinya memang sebenarnya sebaiknya ibu ini harusnya tidak berpuasa atau bagaimana sih dok? Kalau saya terus terang aja kalau soal agama itu ya bukan ranah saya gitu. Tapi kalau sepanjang pengetahuan saya, selagi tidak mengganggu ke ibu, selagi tidak mengganggu ke bayi, dibolehkan. Tapi andai kata ibu mengkhawatirkan akan mengganggu kesehatannya ataupun kesehatan bayinya, diperbolehkan untuk mengkodok
gitu kan. Monggo dong. Kalau saya tidak salah ya, nanti salah ya, kaplingannya beda gitu kan. Oke. Dan ini kita membahas tentang medisnya saja ya dok ya. Betul. Nah ini kalau misalkan ibunya ingin berpuasa nih dok, nah ini akan terdampak nih apakah ibunya atau anaknya nih dok dari kegiatan atau aktivitas berpuasa ketika menyusui? Masing-masing berbeda responnya. Ada beberapa yang ibunya terdampak, bayinya biasanya ikut terdampak gitu loh. Ada beberapa yang ibunya aman-aman aja, tapi yang tadi saya bilang bahwasanya produksi ASINya ibu ternyata yang tadinya cukup-cukup saja jadi berkurang karena asupan cairan ibu itu berkurang. Ya sedikit banyaknya akan terpengaruh sih Mbak gitu loh. Oke. Ya sedikit banyak terpengaruh. Artinya kalau seorang ibu yang lagi menyusui ini sebenarnya faktor apa saja sih dok yang mempengaruhi ASINya deras seperti itu atau bagaimana nih dok? Seperti kita ketahui untuk produksi ASI normal yang diproduksi oleh ibu-ibu menyusui antara 800 mili per hari sampai ada yang dikatakanlah di atas 2 liter per hari gitu kan. Kalau kita analogikan dengan sapi ya, ada sapi pedaging, sapi potong, ada sapi perah gitu kan ya. Jadi ada yang ibu-ibunya itu memang ASINya banyak banget, ada yang ya cukup aja buat anaknya kayak gitu. Nah, untuk kategori ibu-ibu yang tadi sapi kayak sapi perah itu berlimpah-limpah, itu nggak masalah biasanya. Saya punya beberapa pasien saya, walaupun bayinya di bawah 6 bulan, ibunya tetap menyusui fine-fine aja, ASINya tetap berlimpah gitu. Tapi ada beberapa, termasuk saya sendiri sih pengalaman pribadi, begitu saya berpuasa saat saya menyusui, produksi ASI jauh turun drastis. Baik. Gitu. Walaupun sebenarnya cadangan nutrisi itu akan diambil oleh tubuh, ya akan dibentuk menjadi menjadi ASI juga itu dari lemak kalau kita puasa ya, bukan dari energi yang kita asup saat kita sahur gitu. Lemak kita akan dipecah gitu ya untuk mencukupi nutrisi si ASI tadi. Tapi ya untuk volume itu cukup terpengaruh oleh jumlah cairan yang masuk. Oh baik, berarti cairan juga akan mempengaruhi jumlah produksi ASI dok ya. Nah ini kenapa sih dok, ini setiap ibu ini ada yang ASINya deras, ada ASINya yang seret seperti itu. Kenapa nih berbeda-beda dok? Kalau itu pertanyaan akan kita tanyakan ke yang maha pembuat gitu ya. Oke. Udah settingan dari sananya Mbak. Udah settingan dari sana. Ya, Kalau secara medis ini bisa dijelaskan sebenarnya dok atau tidak? Secara medis tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti kok bisa ada si ibu yang ASINya itu cukup untuk anaknya saja, ada yang ASINya kok bisa berkulkas-kulkas gitu. Betul. Ya, bisa berfreezer gitu. Itu tadi mungkin itu Allah kan maha adil, maha seimbang gitu kan. Ada yang memproduksi ASINya cukup, ada yang memproduksi ASINya berlimpah-limpah. Bukan kurang ya. Betul. Tidak ada ASI kurang. ASI itu cukup insya Allah untuk anaknya kayak gitu. Nah ini apakah bisa sebenarnya seorang ibu bisa yang ASINya awalnya seret mungkin Bu ya, sedikit atau cukup, ini bisa berlimpah itu apakah ada teknik-teknik tertentu atau ada faktor-faktor tertentu nih yang bisa dilakukan oleh seorang ibu? Utamanya seorang ibu kalau berharap bisa berhasil menyusui sampai usia 2 tahun ya, kalau di Quran Al-Baqarah 233 itu sampai 2 tahun untuk menyusui anaknya. Utamanya ibu harus punya positive thinking dulu, bahwasanya akan bisa menyusui anaknya, ya. Terus harus jaga asupan cairan utamanya ya. Kalau asupan nutrisi itu untuk menjaga nutrisi di ASI ya. Nah asupan cairan juga harus dijaga. Rekomendasi cairan antara 3 sampai 5 liter per hari, antara itu. Kalau lagi tidak berpuasa, kalau lagi berpuasa ya bisa di antara 2-3 liter per hari kayak gitu. Nah terus yang ketiga harus rajin disusukan langsung ke bayinya. Kenapa? Karena isapan mulut bayi ke nipple atau puting susu ibu itu akan merangsang hormon prolaktin untuk produksi ASI itu keluar. Oh baik. Dengan adanya prolaktin keluar, produksi ASI akan keluar. Makin disusukan, makin lancar insya Allah kayak gitu. Itu ada teknik-teknik tertentunya Betul. Dok ya? Jadi ASI ini produksinya supply by demand. Kalau banyak yang mau,
banyak kebutuhan, banyak Produksinya demand, juga akan ini ya, dok ya. supplier seneng dong gitu loh. Oke, baik. Dan dokter, ini tadi dokter juga sempat bilang bahwasanya kalau untuk yang masih ASI eksklusif ya dok ya, ini mutlak wajib harus sebaiknya tidak berpuasa seperti itu dok. Ya, Nah ini dikhawatirkan mengganggu. mengganggu. Ini seberapa penting sih sebenarnya dok untuk ASI eksklusif ini dilaksanakan atau dijalankan? Untuk ASI eksklusif dilaksanakan oleh semua ibu yang habis melahirkan, ibu menyusui ya. Ya sangat penting sekali karena nutrisi ASI itu kan ASI ini adalah makanan yang paling sempurna untuk bayi. Betul. Belum pernah ada tandingannya. Mau itu susu formulanya sekaleng harganya 400.000 nggak akan bisa mengalahkan kualitas nutrisi si ASI itu. Gitu. Hai, ini artinya ASI eksklusif ini tidak akan tergantikan dengan makanan apapun dok ya? Tidak akan tergantikan kecuali ada indikasi-indikasi khusus, misalkan si ibunya sakit keras, ya tidak ada ASI-nya, misalkan si ibunya kena HIV gitu ya, atau ibunya sudah tidak ada lagi gitu. Oke, baik dokter, ini kita akan melanjutkan lagi mengenai apakah ibu hamil ini sebaiknya berpuasa atau tidak. Namun sebelum itu kita harus jeda terlebih dahulu dokter, dan untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kami akan kembali dalam Halo Dokter, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ibu menyusui di bulan suci Ramadan. Nah dokter, ini ada yang sudah masuk ke WA kita di 0823 1198 1790. Ada yang bertanya, dokter, makanan apa saja nih dok yang dapat mendukung supaya produksi ASI saya tetap banyak dok? Ini bagaimana nih dok? Lagi menyusui atau sedang menyusui? Maksudnya lagi berpuasa atau di luar atau nggak dijelasin sih dok, dia hanya bertanya apakah makanan apa saja nih dok yang bisa mendukung produksi ASI agar tetap banyak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Lydia. Ibu Lydia. Jadi pada prinsipnya semua makanan yang bergizi, semua makanan sehat itu perlu untuk dikonsumsi ya, dan tetap jaga asupan cairan. Ya, makanan bergizi itu berupa apa aja? Ya tadi kalau kita kembalikan ke pola makan kita yang sekarang kan 4 bintang nih, harus mengandung karbo ya, harus proteinnya juga proteinnya dari hewani, nabati, juga seratnya baik dari sayur maupun buah-buahan kayak gitu. Nah, asupan nutrisi, asupan kalori seorang ibu menyusui di Indonesia ya, rata-rata itu diupayakan harus masuk sekitar 1.800 kalori per hari. 1.800 ya, kalori. Asupan gizi yang seimbang. Yaitu untuk ibu-ibu yang bukan yang kategori obes berat ya, yang biasa-biasa aja lah, yang normal biasa kayak gitu, paling underweight sedikit. Itu sekitar 1.800 kalori dengan cairan sekitar 3-5 liter. Kalau tidak berpuasa, kalau berpuasa 2-3 liter tuh udah effort banget ya mau minumnya ya gitu. Nah itu, contoh makanan-makanan yang mau diasup itu karbohidrat yang dianjurkan itu terutama yang pemecahannya tidak terlalu cepat ya, supaya tidak terpecah langsung menjadi gula dan tertumpuk menjadi lemak gitu. Kentang tuh urutannya, gandum, jagung, baru nasi sebetulnya gitu ya. Nasi boleh sih, nasi merah boleh kayak gitu. Kalau yang kita pilih yang seratnya tinggi, yang tidak cepat terurai kayak gitu ya. Kalau sayur-sayuran, semua sayuran pada prinsipnya boleh. Intinya tidak boleh ada yang berlebihan. Tapi seorang ibu menyusui itu diharapkan bisa mengkonsumsi sayurnya aja ya. Itu sekitar 2 mangkok tuh. 2 mangkok dok? Iya. Dalam satu hari? Makan. Bukan kuahnya ya, sayurnya, seratnya gitu. Nah sayur yang dianjurkan itu ya yang cruciferous, yang keras-keras gitu ya. Wortel, lobak, brokoli gitu, kembang kol.
sawi, pokcoy gitu-gitu. Pokoknya Itu yang dianjurkan. keras-keras gitu Ya. masuk dalam golongan itu ya, Dok? Kalau buah-buahan yang diutamakan untuk dikonsumsi itu apel, alpukat, sama pisang itu diutamakan. Lain-lain boleh, tapi itu yang diutamakan seperti itu. Kalau sumber hewani ya sumber daging merah, ayam boleh, unggas ya, ikan-ikanan tuh boleh kayak gitu. Bervariatif, Dok ya. Ini Ya, berarti ya artinya prinsipnya seimbang gitu kan. betul. Semuanya boleh. Semuanya gitu. Nggak ada boleh. pantangan gitu. Betul. Asalkan nutrisinya tercukupi, Dok ya. Betul. Nah, ini salah satu yang dokter sebutkan juga bahwasanya ibu hamil ini juga ibu menyusui juga harus cairannya juga harus pas seperti itu, Dok ya. Nah, Harus ini kalau di tercukupi. bulan puasa bagaimana nih, Dok? Kayaknya agak susah, Dok ya, untuk mencukupi cairan. Ini ada tips-tipsnya nggak sih, Dok? Kalau untuk di Ramadan asupan cairan itu tetap diupayakan sekitar 10 gelas per hari 10 gelas. Ya, sekitar 2 sampai 2,5 liter atau kalau sanggup 3 liter 3 liter. Di sahur kita sekitar antara 2 sampai 4 gelas ya. Bisa kita konsumsi sebetulnya. Nah, saat buka puasa itu ada 2 sesi makan. Saat buka puasa. Saat berbuka dan biasanya makan beratnya nanti setelah tarawih. Ya, gitu. Jadi biar kita terbagi nih asupan cairan. Karena mungkin kita masuk cairan banyak-banyak di awal gitu kan. Mau semuanya dipenuhi nggak mungkin kita saing-saingan gitu sama asupan padat yang kita konsumsi gitu. Juga. Nanti kita bagi 2 sesi gitu dengan nutrisi yang seimbang tadi. Dengan nutrisi yang seimbang juga. Betul. Kalau hanya cairan saja belum mencukupi, Dok ya. Oke. Nah, ini dokter, mitos atau fakta nih, Dok? ASI dari ibu yang berpuasa diyakini dapat membuat bayi mengalami mencret atau BAB cair nih, Dok. Ini mitos atau fakta nih, Dok? Mitos. Mitos, Dok ya. Bayi kembung, bayi mencret karena ibunya berpuasa itu mitos gitu loh. Oke. Nah, ini bisa dijelaskan secara medis nggak sih, Dok? Kenapa ini disebut dengan mitos? Kenapa banyak ibu-ibu yang berspekulasi seperti itu, Dok? Ya, karena ini mungkin keyakinan dari nenek moyang mungkin atau secara kultural mungkin ya, Mbak ya. Tapi kalau secara teori medis tidak ada yang menjelaskan bahwasanya ASI dari seorang ibu yang berpuasa ataupun ada lagi nih, Mbak. Ibunya udah lama nggak nyusuin nih, itu ASInya udah nggak bisa lagi disusuin ke bayinya, udah basi. Jadi kadang saya guyonin pasien saya di praktek, ibu mohon maaf, neneknya ibu bisa bongkar pasang nggak, gitu kan? Kalau nenek ibu tetap lengket ya saya yakin nggak basi, saya bilang aja gitu. Ya. Ini berarti pikiran-pikiran yang muncul seperti ini sebenarnya mitos, Dok ya? Ya betul. Mitos, oke. Nah, ini sebaiknya apakah ibu menyusui ini harus rajin, Dok, untuk berkonsultasi ke dokter selama mereka menyusui atau bagaimana Ibu menyusui yang berpuasa maksudnya? Betul. Kalau ibu memang belum punya pengetahuan sama sekali, boleh ibu untuk berkonsultasi ya. Misalkan dalam sesi konsultasi kita sudah kasih arahan A misal, terus dalam pelaksanaannya ibu ternyata menemui kendala B, ibu mau konsultasi ulang boleh gitu loh. Kecuali kalau sudah cukup jelas semuanya dan ibu jalankan tanpa kendala ya nggak sering-sering banget juga bisa, sering-sering kita juga seneng gitu loh. Oke, nah ini ada WA lagi, Dok, yang masuk dari Dina, Dok. Ibu Dina ya. Ibu Dina. Dokter, bagaimana caranya agar saya sebagai ibu yang sedang menyusui bisa ikut berpuasa di bulan Ramadan? Nah, ini bagaimana nih, Dok? Dia ingin berpuasa tetapi dia sedang menyusui nih, Dok. Apakah ada tips-tips tertentu yang bisa dokter bagikan kepada Ibu Dina, dokter? Oke, untuk Ibu Dina sebenarnya tadi di awal saya sudah ada nyerempet ya jawabannya ya. Bahwasanya berpuasa untuk seorang ibu menyusui itu diperbolehkan, terkecuali dipertimbangkan kalau anak ibu masih di bawah usia 6 bulan. Tinggal dilihat nih bagaimana respon bayi ibu saat ibu upayakan untuk berpuasa nanti. Mengenai asupan tadi sudah saya jelaskan di awal, itu harus dijaga cukup cairan sekitar 2-3 liter per hari untuk ibu yang sedang berpuasa, dan nutrisi yang seimbang, 4 bintang, ada karbo, ada protein hewan nabati, ada serat itu dari sayur dan buah-buahan. Nah, kalau karbohidratnya itu sebaiknya
ya yang tidak berlebihan lah intinya ya. Ibu boleh makan nasi, cuman ada kalau dari mungkin ibu-ibu yang punya latar belakang penyakit tertentu mungkin dipilihkan karbohidratnya yang tidak cepat terurai ya. Contoh tadi kan saya bilang kentang, gandum, jagung gitulah. Nasi merah, baru nasi putih karena nasi putih cepat terurai gitu. Oh, baik. Kalau mengenai protein boleh, semuanya boleh protein. Kalau mengenai sayuran, upayakan yang tadi yang cruciferous ya, kayak brokoli, pokcoy, ya, Dok, ya? wortel, lobak itu boleh gitu. Sayuran hijau itu tidak begitu kita rekomendasikan banyak-banyak. Kenapa? Karena banyak mengandung oksalat. Oksalat ini akan mengikat nutrisi dan mineral lain gitu loh. Dan apabila terlalu banyak mengkonsumsi itu akan tertumpuk menjadi batu. Dia akan bereaksi, membentuk reaksi kimia tertentu, tertumpuk di ginjal menjadi batu ginjal gitu. Contohnya yang banyak oksalat apa nih? Bayam contohnya gitu. Waduh, Dok, gitu, ini ilmu yang sangat bermanfaat nih, Dok. Gitu ya. Oke, ini kalau dikonsumsi secara yang berlebihan akan Yang tadi saya bilang dua mangkok gitu ya. Ya kalau bayam 2 mangkok ya bisa kita bayangin banyak banget gitu ya. Berarti kan itu yang tadi saya sebutkan sayuran-sayuran tadi itu dalam porsi-porsi yang tidak banyak. Boleh semuanya dikonsumsi, tapi ya dalam porsi yang seimbang kayak gitu, yang mengandung oksalatnya nggak terlalu banyak, yang cruciferous nggak terlalu banyak, yang ini gitu. Jadi kita pilih memang seperti itu. Baik, ini artinya kita harus juga melihat poinnya adalah tidak boleh berlebihan, Dok ya. Ya, kan Allah tuh tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Berlebihan, gitu. Betul sekali, Dokter. Dan Dokter ini ngomongin tentang dampak nih ya, Dok ya. Bisa berdampak pada ibu, bisa berdampak pada bayi ya, Dok ya. Betul. Nah, apabila katakanlah ibu ini dia memaksa nih, Dok, ingin berpuasa padahal dia tidak melihat apakah tubuhnya siap atau tidak seperti itu, Dok. Nah, ini dampak bagi bayinya bagaimana nih, Dok? Apabila ibunya nutrisinya tidak tercukupi ataupun mineralnya tidak tercukupi tapi masih memaksakan untuk berpuasa, Dok. Jika ibu yang menyusui berpuasa tanpa memperhatikan bagaimana sih respon, bagaimana kondisi bayinya saat dirinya berpuasa, efeknya apa, takutnya akan mengganggu optimalisasi pertumbuhan bayi, penambahan berat badan gitu kan. Takutnya terganggu di situ, takutnya bayi dehidrasi, takutnya jika memang produksi ASI-nya ternyata turun gitu dengan berpuasa tadi gitu kan. Saya bilang tadi kan tidak semuanya seperti itu, tapi ada beberapa yang akan mengalami kondisi produksi ASI-nya turun, ada beberapa begitu. Oke, baik. Nah ini, Dok, apabila misalnya ibunya sudah memproduksi di malam harinya seperti itu, Dok ya, sudah disimpan di dalam kulkas Ibu misalnya, pumping, Dok, di gitu pumping, ya Dok, itu bagaimana, Dok? Ya kalau ibu meyakini dengan itu bisa mencukupi tidak masalah. Tapi artinya ibu di siang hari akan mensupport, sama mungkin kayak ibu bekerja ya, akan mensupport asupan dari nutrisi untuk bayinya itu melalui ASI perah kayak gitu. Ya boleh-boleh saja gitu. Itu kan lebih ke bagaimana teknisnya ibu ya mensiasati strong will-nya untuk berpuasa walaupun dia menyusui gitu loh. Itu tadi kan tapi yang kalau dia di malam hari itu pumping bukan berarti full pumping ya, berarti ya malam hari dia selain DBF berarti dia pumping sambil untuk menyediakan kebutuhan di siang hari gitu ya. Itu sih enggak masalah sebetulnya. Cuman ada juga gini Mbak, maksudnya gini. Bahwasanya seorang ibu berpuasa ternyata saat dia sedang berpuasa di siang hari, dia netein kah atau dia pumping kah, ternyata produksi ASI-nya itu berkurang dibandingkan saat isi ibu tidak berpuasa. Nah itu diharapkan ibunya untuk mawas diri dan tidak memaksakan diri untuk berpuasa. Tidak memaksakan diri ya, Dok ya? Betul, karena Allah saja memberikan kemudahan, kalau istilah itu ya? Kemudahan ruksoh ya katanya ya. Kalau istilah ustaznya gitu. Ya itu diambil. Allah seneng kok kalau kemudahan itu diambil sama kita gitu loh, nggak dipaksa gitu. Artinya memang tidak ada yang memaksa ya, Dok ya? Betul. Oke, Allah baik. aja nggak maksa gitu kan. Oke, baik Dokter, kita harus jeda terlebih dahulu, Dokter. Untuk itu pemirsa TVRI Sumatera Selatan, tetaplah bersama kami akan kembali dalam program Halo Dokter.
Terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Dan kami ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya-tanya secara langsung bersama Dr. Sari Bulia atau yang ingin berkomunikasi secara interaktif, boleh langsung telepon kami di 0711 311 454 atau kirim pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0823 1198 1790. Dan dokter, ini ada yang tanya lagi nih dok, kayaknya banyak banget nih dok. Biasanya menarik ya soal ASI ya. Iya betul nih dok, karena ini sepertinya ibu-ibu di luar sana juga pengetahuannya mungkin sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan seperti ini di sosial media seperti itu dok ya? Pastinya cukup banyak sebenarnya informasi, tapi yang benar-benar holistik itu yang sulit mungkin ditemukan oleh ibu-ibu gitu ya. Apalagi jadi sumbernya terpecah-pecah gitu. Iya betul. Terpecah. Oh info ini si A, ini sini, ini si infonya begini. Ini dibingungan Mbak. Betul. Terlalu banyak informasi jadi bingung betul, ya dok ya. Iya. Oke, nah ini ada yang bertanya dari Ibu Indah. Katanya izin bertanya dok, apakah ada indikasi medis tertentu yang membuat ibu menyusui tidak dianjurkan berpuasa, lalu cara mengidentifikasi kondisi tersebut bagaimana? Oh ini tadi sudah sedikit dijelaskan oleh dokter, betul. Mungkin boleh dijelaskan secara singkat saja dokter, ini cara mengidentifikasi di rumah nih secara mandiri bagaimana nih dok? Seorang ibu menyusui yang berkeinginan kuat untuk berpuasa itu harus mawas diri lagi mengenai kondisi dirinya sendiri, itu yang utama. Si ibu lemes nggak nih saat dia berpuasa gitu ya. Terus jadi ngedrop nggak sih kondisi kesehatannya saat berpuasa, itu satu. Yang kedua, ibu juga harus mempertimbangkan kondisi bayi. Ibunya oke-oke aja, tapi bayinya ternyata wah kayak gitu ya. Rewel ya udah dok. Rewel banget ya, produksi ASINya walaupun masih ada ya. Kayak nggak kayak biasanya gitu produksinya. Nah itu harus dipertimbangkan si ibu. Gitu. Kita lihat ibu bertahan misalnya, coba bertahan. Ternyata urinnya sedikit. Patokan kita urin aja deh, kencing aja. Jumlah kencingnya per hari itu nyampe di 6 kali nggak? Kalau nggak nyampe, fix. Kemungkinan besar si bayi dehidrasi. Nah itu sebaiknya ibu pertimbangkan itu. Bisa dilihat dari 6 kali dalam sehari, apakah urinnya minimal 6 kali sehari seperti itu dok dalam ya? 24 jam minimal. Oke, ini kalau kurang dari 6 kali berarti artinya bayinya bisa terdampak dehidrasi ya, dok? Terutama pada bayi-bayi yang ASI eksklusif ya, gitu, terdampak berarti si bayi. Baik, ini artinya memang tidak boleh memaksakan ya dok ya? Betul. Baik, dan ini selanjutnya dokter ada yang bertanya lagi, Rani dari Lahat dok. Saya seorang ibu hamil trimester pertama, apakah perlu mengkonsumsi suplemen tambahan selama ikut menjalankan puasa? Terima kasih dokter. Ini bagaimana dok? Kalau ibu hamil, balik lagi kayaknya coveringnya ke dokter spesialis kandungan ya. Kalau dari saya secara umum ya ibu ya, seorang ibu hamil tentunya diharuskan mengkonsumsi nutrisi yang seimbang, yang bergizi. Ya, nah mengenai suplemen tambahan itu ibu bisa konsultasikan sih sebenarnya dengan dokter kandungan tempat ibu berkonsultasi atau bidan atau tenaga kesehatan lainnya tempat ibu berkonsultasi, boleh-boleh saja. Tapi kalau secara umum ya kembali lagi asupan gizi seimbang gitu. Kembali lagi asupan nutrisinya harus tercukupi dok ya. Betul. Oke, nah ini dokter sebagai konselor laktasi ya dok ya. Nah ini sebenarnya apakah ASI itu bisa diprogram semenjak dari ibu itu hamil dok? Maksudnya diprogram artinya agar ibu punya pengetahuan yang cukup gitu ya mungkin Mbak Roza ya. Jadi memang sebetulnya seorang ibu yang hamil itu dari masih bayinya dalam kandungan diharapkan sudah mencari pengetahuan, informasi mengenai menyusui itu sendiri ya. Supaya manakala bayi sudah lahir dan ibu menemui masalah, ibu tidak akan terlalu kesulitan dan akan terlalu cemas gitu menghadapi masalah yang ada gitu ya. Nah, idealnya seorang ibu ya berkonsultasi ke seorang konselor menyusui itu sebanyak 7 kali idealnya ya, saya bilangnya yang ideal. Walaupun kita di sekitar kita banyak tidak ideal ya Mbak ya. Minimal tuh ada 2 kali sebelum melahirkan ya, atau kalau kayak sekarang nih di dunia serba tidak ideal nih 1 kali sebelum melahirkan itu sudah keep in touch dulu dengan kami konselor laktasi. Kemudian 1 kali saat inisiasi menyusu dini saat di MD di ruang melahirkan, ruang bersalin atau di ruang operasi gitu ya. Terus saat
kami dokter visit ke ruangan-ruangan setelah bayinya lahir. Itu minimal 1 kali, kalau idealnya 2 kali. Nah, terus 2 kali lagi saat ibu kontrol bayinya. Ya, 2 kali lagi. Tapi minimal 1 kali deh, nggak apa-apa gitu. Jadi ibu akan sudah punya amunisi yang relatif cukup lah untuk menghadapi kendala yang mungkin sedang dihadapi saat itu. Yang sering masalah terjadi saat ibu habis melahirkan ya, yang dikeluhkan, ASI saya nggak ada dokter. Iya betul dok, ini banyak sekali yang membuat ibu-ibu ini insecure seperti itu dok ya. Padahal sebenarnya bukannya ASI-nya tidak ada, ASI itu sudah diproduksi tapi dengan jumlah yang masih belum banyak ya, karena masih pengaruh dari hormon kehamilan ibu ya. Hormon kehamilan ibu itu bersifat kontra ASI. Jadi kalau dia masih tinggi titernya di dalam darah, otomatis produksi hormon untuk produksi ASI itu akan ditekan. Akhirnya produksi ASI juga ditekan. Tapi sebenarnya Allah itu maha adil. Karena memang di hari-hari pertama lambung bayi itu baru kecil banget Mbak dibukanya. 1-3 hari. Pernah main kelereng nggak? Pernah. Lambungnya cuma seukuran kelereng dibukanya sama Allah. Ya ampun, berarti sekecil itu ya Iya, dok cuma ya? 5 mili aja kebutuhannya per kali minum. Makanya kayak orang gelagapan gitu kan, nggak apa-apa susuin aja. ASInya ibu pasti sudah terproduksi kok, sekitar 5 mili itu dicukupkan kayak gitu ya. Kemudian nanti naik lagi, sudah di atas 3 hari naik lagi jadi dibuka 7-10 mili gitu loh. Jadi bertahap dibukakannya si lambung si bayi itu. Asalkan ibunya punya pengetahuan yang cukup, dia akan terus. Terkecuali ya ada masalah tertentu di area oral bayi, sekitar mulut bayi. Contohnya yang sering kali mengakibatkan kendala ini, kalau Mbak Rosa pernah dengar tangtai liptai. Oke, itu yang tali terjadi di bibir, tali lidah gitu ya. Nanti boleh deh search kalau misalkan belum pernah ya. Itu sering kali mengakibatkan kesulitan menyusu pada bayi. Bayi saya nggak bisa nyusu, bayi saya nggak bisa, nggak puas-puas. Kalau nenen lepas-lepas, itu yang sering terjadi itu seperti itu. Jadi dia kayak orang gelisah gitu loh. Kalau nenen nyet, bayi saya nggak mau nenen sama saya. Itu yang banyak keluhan datang ke ruang praktek saya seperti itu. Nah, bisa jadi itu sebenarnya ada tangtai liptai. Nah, itu bagaimana dok? Kalau misalkan bayinya sudah terindikasi tersebut, apa nih yang harus dilakukan oleh seorang ibu dok? Nah, ini barusan saya terbaca konklusi dari jurnal yang dibaca oleh teman saya. Jadi ternyata tali lidah dan tali bibir itu akan menghambat proses menyusui yang efektif gitu ya. Jadi akan mengakibatkan kurang optimalnya proses menyusu. Nah, tata laksananya ternyata itu adalah dengan membebaskan ikatan itu. Tindakan operasi. Kecil sih sebenarnya. Nah, konklusi mengenai bahwasanya si tali bibir, tali lidah ini bisa mempersulit proses menyusu itu memang sudah fix, tapi mengenai tindakannya masih kontroversi kalau di kita. Gitu. Kenapa tuh dok? Ada beberapa yang udah dah nggak usah diinsisi nggak usah dipotong gitu ya, biarin aja pakai media lain aja, DOR dan sebagainya gitu. Nah, tapi buat kami cukup boleh dibilang dari Rumah Sakit Permata Mufidah Group ini konselor laktasinya cukup militan ya. Jadi kami melakukan tindakan karena kami patokan kami ya, kalau kita muslim pegangan kita Quran hadis ya. Mengenai menyusu ini itu tercantum jelas di beberapa surah yang saya ingat betul di Al-Baqarah 233. Seorang ibu untuk menyusukan bayinya sampai usia 2 tahun, menyusukan rodoah, bukan ngasih minum. Oke, kalau ngedot ini artinya mengasih minum seperti itu kalau di bahasa Arabnya, kalau saya nggak salah guru saya ngutip ucapan guru saya, syareba itu menuangkan, memberi minum. Kalau nemplok itu rodoah, di Quran itu rodoah.
Jadi kami memutuskan untuk menjadi konselor yang cukup militan untuk menjalankan sunatullah itu tadi. Oke, baik. Nah ini dok, ini menjadi ilmu juga nih untuk para ibu-ibu, terkhususnya ibu-ibu muda ya dok ya? Ya. Oke, nah ini dokter sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit Permata Palembang, ini prakteknya di hari apa aja nih dok? Di luar Ramadan saya setiap hari Setiap saat hari. ini ya Senin sampai Minggu ada saya jadwalnya. Nanti bisa sih di pendaftaran aja gitu. Tapi selama Ramadan saya untuk hari Minggu saya kosongkan. Saya padatkan di hari yang lain kayak gitu. Oke, baik. Ini artinya pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang ingin berkonsultasi bersama Dokter Sari Mulia boleh langsung ke Rumah Sakit Permata ya dok ya? Karena prakteknya setiap hari dan untuk di bulan suci Ramadan ini terkecuali di hari Minggu ya dok? Ya betul. Oke, baik. Dan pemirsa kami akan membahas lebih dalam lagi bersama Dokter Sari Mulia selaku dokter spesialis anak Rumah Sakit Permata Palembang. Namun itu kami harus jeda terlebih dahulu dan untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan masih dengan tema yang sama yaitu mengenai ibu menyusui di bulan suci Ramadan. Nah dokter, ini kita di bulan suci Ramadan ini kan ada banyak jenis makanan ya dok ya, ada yang pedas, ada yang manis dan asin seperti itu dok. Nah ini ada yang ditanyakan oleh salah satu pemirsa kita di rumah, apakah makanan pedas dokter yang dikonsumsi ketika buka dapat mempengaruhi kualitas dan rasa dari ASI dok? Bagaimana nih dok? Oke. Kalau mengenai mempengaruhi rasa, ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya dok? Ada pengaruhnya. Tapi selagi yang dikonsumsi pedasnya itu nggak berlebihan, it's okay, nggak apa-apa. Masih batas toleransi. Tapi kalau mengenai kualitas tidak pengaruh. Baik. Kualitas ASI itu sudah Allah ciptakan, udah standarnya perfect. Standarnya perfect. Tinggal kita mau upgrade atau enggak nih. Oke. Mengurang tidak akan mungkin seperti itu dok? Tidak. Oke, baik. Mau ASI kita, kualitas ASI kita di negara yang gemar pahala jinawi kayak di Indonesia sama di negara-negara yang sekarang lagi konflik gitu ya, tetap sama kualitas ASI-nya. Hanya mungkin jumlahnya beda. Terus mungkin tidak bisa mengupgrade kualitas. Oke, gitu. baik. Nah, ngomongin tentang kualitas nih, Dok. Ada yang bertanya juga, Dok, dari Ica. Izin bertanya, Dokter, apakah warna pada ASI mempengaruhi kualitas ASI? Nah, ini, Dok, ASI yang bermacam warna ini apakah menunjukkan suatu indikasi atau bagaimana nih, Dok? Enggak, Dok ya? Iya. Oke. Ini tapi kenapa nih, Dok? Apakah memang betul apakah ASI ini ada macam-macam warnanya atau bagaimana nih, Dok? Memang betul. Jadi kalau ASI itu warnanya ada yang kuning banget gitu ya, ada yang lebih putih gitu ya, ada yang kayaknya bening gitu ya. Nah itu masing-masing punya peruntukan fungsinya masing-masing. Jadi masing-masing ibu tuh sudah Allah bagi ini gini, ini anakmu nih gini. Misalnya anaknya gendut, pasti Allah akan kurangi dong lemaknya gitu lah. Per hari tuh Mbak. Jadi ASI itu berubah komposisinya bukan hanya per minggu, per bulan, bahkan per jam itu berubah. Masya Allah. Per mil dia. Artinya hari ini pun besoknya akan kualitasnya Beda atau warnanya bisa berubah, komposisinya berubah. Allah susun berdasarkan nih kebutuhannya si bayi ini gimana gitu loh. Sesuai dengan kebutuhan. Disesuaikan. Beda mas sufor ya, mohon maaf. Sufor itu 0 sampai 6 bulan ya, mau bayinya prematur kayak mau bayinya apa, pokoknya semuanya segitu aja gitu. Kalau ASI enggak, bayi prematur tuh lain komposisinya dengan bayi yang matur, yang matang. Itu beda. Bayi umur 1 minggu beda tuh komposisi ASI-nya dengan bayi udah 1 bulan, gitu. Baik, ini artinya ibu ini tidak harus khawatir seperti itu dok ya? Betul. Karena sedemikian rupa Allah sudah menciptakan dan juga akan memenuhi kebutuhan dari bayi dan juga ibunya sendiri. Sebetulnya itu kalau kita balik lagi, kita balikan lagi tauhidnya kita ya kalau istilahnya ini ya. Religinya ya, tauhidnya kita balikan lagi. Sebenarnya ya gitu. Ini guru saya yang ngajarin bener-bener, masya Allah. Beliau itu kalau
ngedukasi pasien, Bu, ibu kayak nggak percaya Tuhan aja. Kita punya Tuhan kan, Bu, gitu. Ingat betul saya itu. Nah, gitu. Oke, baik. Nah, Dok, ini salah satu fenomena yang banyak terjadi nih, Dok, di saat ini ya, Dok ya. Ini ada yang namanya emping, Dok, atau Epping. Ya, exclusive pumping. Exclusive pumping. Nah, ini Betul. bagaimana nih, Dok? Apakah sebenarnya ini berarti full pumping ya, Dok ya? Ya, full pumping. Nah, ini bagaimana, Dok? Kalau dalam secara medis, pandangan dari dokter, apakah sebaiknya boleh dilakukan atau bagaimana, Dok? Jadi ada dua pendapat ya, kontroversi. Bagi yang setuju dengan apa namanya, ya nggak usah ribet-ribet lah. Kita ngapain mau mikirin mau maksain bayi nenen gitu ya. Udah kasih aja ASI pompa. Kenapa, kan cukup kita ngasih ASI juga gitu ya. Ternyata dari hasil penelitian, ASI-ASI yang diperoleh dengan pumping itu akan mengikutkan sel stres di dalamnya. Sel stres diasup oleh bayi, ya. Dan bayi itu ternyata kalau ini bukan penelitian saya ya, saya udah disampaikan juga oleh salah satu senior saya. Bayi yang mengkonsumsi full ASI pumping itu cenderung bayinya lebih Tantruman, Dok? Tantruman. Gitu. Kan karena nggak ada bonding, Mbak. Betul. Saat bayi nenen langsung ke ibu ada bonding. Ada bonding, ada hormon oksitosin yang akan ikut terasup oleh bayi. Itu dia akan mencari reseptor di otaknya si bayi. Jadi akan menurunkan kecenderungan untuk terjadi suatu autis. Oke. Sekarang banyak banget loh autis. Berarti ini salah satu bisa mencegah, Dok, juga ya, Dok ya? Bisa, insya Allah. Oke, baik. Nah, ini, Dok, juga yang menjadi permasalahan, Dok ya, apabila ibunya bekerja atau tidak ada waktu lah seperti itu, Dok. Ini bagaimana menyiasatinya, Dok? Apakah harus tetap ada bonding di rumah selain pumping atau bagaimana, Dok? Ya dong, harus dong. Saat ibu bekerja ya silakan saja ibu bekerja, tetap pumping, dijaga. Pumpingnya berapa kali sehari? Ya sesuaikan saja dengan frekuensi bayi menyusui ya 2-3 jam kayak gitu kan pumpingnya. Diharapkan tidak lebih dari itu kan, itu akan mempengaruhi produksi ASI selanjutnya. Tapi begitu ibu sudah di rumah, maksimalkan bonding, maksimalkan untuk nenen langsung. Nah, saat ibu bekerja, pakai apa nih ngasihnya? Yang rata-rata kan pakai dot nih. Takutnya bingung puting. Sebenarnya lebih dianjurkan jangan dengan media yang diisap sama bayinya. Oke, bisa digantikan dengan apa, Dok? Cup feeder bisa, spoon feeder bisa, atau pipet. Oke. Pipet ya. Oke. Yang gitu, supaya nggak diisap sama bayinya. Biar taunya bayi ngisapnya nenek ibu aja. Oke, biar dia tidak kemana-mana ya, Dok ya, tidak bingung puting, betul. Oke. Dan ini dokter masih dalam seputar tema kita di bulan suci Ramadan ya, Dokter ya. Ini apakah ada rekomendasi nih dari dokter untuk ibu yang masih ingin berpuasa ketika masih menyusui? Silakan, Dokter. Oke, baik. Untuk ibu-ibu yang punya strong will banget untuk berpuasa ya, padahal ibu masih menyusui, yang pertama saran saya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan yang ibu percaya ya, dan yang mempunyai kompetensi mengenai ASI itu sendiri gitu ya. Karena pada dasarnya tidak dilarang tapi juga tidak dipaksakan seperti itu. Nah, apa aja yang akan ibu konsultasikan mengenai produksi harian ASI ibu itu sebelumnya bagaimana, kondisi bayi ibu bagaimana, apakah bayi ibu masih berusia 6 bulan ke bawah atau sudah di atas 6 bulan gitu ya, itu akan berpengaruh gitu. Jadi paling itu aja. Dan andai kata ternyata menurut ibu itu tidak berkendala, ya silahkan saja, tapi tetap dipantau asupan ibu harian. Cairan dipertahankan di 2-3 liter per hari ya. Kemudian untuk nutrisi yang seimbang 4 bintang. Kalau sekarang, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang 4 bintang. Karbonya dipenuhi, protein hewani, protein nabati, serat itu dipenuhi ya. Terus jangan lupa untuk terus menyusukan ke bayinya kayak gitu ya. Nah, apabila dalam kesehariannya ternyata dalam pelaksanaannya maksud saya ternyata ada kendala, ya
Ibu harus segera waspada, mawas diri, konsultasikan ulang ke tenaga kesehatan, itu aja sih. Oh ya, untuk tadi pantauan bayinya di urin ya. Jumlah urin, bukan jumlah urin, jumlah kencing per hari itu minimal 6 kali. Itu tanda kecukupan cairan. Kalau kurang dari situ, waspada dehidrasi. Sebaiknya konsultasikan dan stop puasanya terlebih dahulu. Baik, ini artinya kita ibu menyusui masih boleh menyusui selama berpuasa dan boleh berpuasa ya dok ya? Ya. Asalkan harus seperti yang dokter bilang tadi harus dilihat dan mawas diri dok ya, apakah Betul. sehat atau tidak seperti itu dok ya? Ya. Baik, terima kasih banyak dokter sudah mau mengedukasi pemirsa TVRI Sumatera Selatan dan harapannya setelah ini untuk ibu-ibu yang masih ingin bersikuku pengen puasa nih dok ya, harus dilihat terlebih dahulu apakah tubuhnya sanggup atau tidak. Baik, terima kasih banyak dokter sudah mau mampir ke TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Kami akan kembali dalam program Halo Dokter dan membahas seputar kesehatan lainnya. Untuk itu, akhir kata saya Roza Holila pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.